Sudah berapa kali kamu merasa seperti berada di ambang batas, seperti dinding tak terlihat menekanmu? Setiap langkah terasa lebih berat, dan setiap hari adalah perjuangan hanya untuk tetap berdiri. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang kamu rasakan. Bahkan mungkin kamu tidak punya tenaga lagi untuk mencoba. Kamu hanya terus berjalan karena berhenti terasa lebih menyakitkan. Kamu melihat hidupmu dan merasa seperti semua yang kamu bangun perlahan runtuh. Pekerjaan yang dulu stabil kini tidak pasti, kesehatan yang kuat kini menakutkan, dan orang yang kamu percaya kini menjadi asing. Dan di dalam hatimu tumbuh kehampaan, rasa seolah ditinggalkan, seakan Tuhan telah melupakanmu. Tapi dengarkan baik-baik, kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk kembali. Dalam kesunyian, dalam kegelapan, di tempat yang tak terlihat, Tuhan sedang membentuk kekuatan dalam dirimu untuk menopangmu di tempat yang telah Dia siapkan bagimu. Terlihat seperti hukuman, tapi sebenarnya perlindungan. Terasa seperti kesendirian, tapi sesungguhnya pembentukan. Tuhan tidak membangun hal besar di atas pondasi yang rapuh. Kadang Dia perlu merombak hatimu dari dalam supaya bisa membangkitkanmu kembali dengan caranya sendiri. Apakah kamu tahu apa yang Yesus jalani selama 30 tahun? 30 tahun tanpa mukjizat, tanpa kerumunan, tanpa sorotan, hanya kehidupan yang biasa, tersembunyi dan sederhana. Dan dalam kesunyian itulah Tuhan mempersiapkan hati yang akan memikul salib. Apa yang kamu sebut sebagai padang gurun, mungkin Tuhan menyebutnya fondasi. Kamu ingin terbang, tapi Tuhan ingin kamu berakar dulu karena Dia tahu angin akan datang. Kalau kamu tidak punya akar yang dalam, kamu akan roboh. Kesunyian ini memang menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Ia mengangkat yang dangkal, menghancurkan kesombongan, meruntuhkan ambisi yang tergesa. Ia mengajarkanmu hal yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh keberhasilan, untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Apakah kamu ingat tentang burung Phoenix yang bangkit dari abu? Terkadang Tuhan melakukan hal yang sama pada kita. Dia mengizinkan segalanya menjadi debu, agar kita melihat bahwa dari debu pun Dia bisa menciptakan kehidupan yang baru. Ini bukan puisi, ini kenyataan. Inilah yang Dia lakukan pada Ayub, seorang pria yang kehilangan segalanya. Harta, anak-anak, kesehatan dan kehormatan. Ia duduk di atas abu dan ingin mati. Namun bahkan dalam kehancurannya ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan setelah debu penderitaannya berlalu, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Mungkin hari ini adalah momen itu bagimu, saat di mana segalanya terasa hilang, tapi Tuhan tidak meninggalkanmu di sana. Dia sedang menggunakan waktu ini untuk menguatkanmu dari dalam. Pernahkah itu terjadi padamu? Kalau begitu, mengapa sekarang meragukan? Tuhan yang menopangmu kemarin adalah Tuhan yang tetap memegangmu hari ini. Jika Dia belum membawamu keluar dari musim ini, itu karena masih ada pelajaran penting yang sedang Dia tanamkan dalam dirimu untuk masa depanmu. Mau contoh praktis? Pilih satu waktu setiap hari, pagi, siang, atau malam, dan luangkan 5 menit dalam keheningan di hadapan Tuhan. Bukan untuk meminta, bukan untuk mengeluh, hanya untuk hadir. Katakan, Tuhan, aku di sini, ajari aku melalui keheningan ini. Lakukan ini selama 7 hari, hanya 7, dan kamu akan mulai merasakan sesuatu berubah. Mungkin keadaan luar tetap sama, tapi di dalam hatimu mulai ada pergeseran. Karena dalam diam, Tuhan berbicara dengan cara yang hanya dapat dimengerti oleh hati. Masih ragu? Ingat Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun. 27 tahun penuh kesunyian, kesendirian, dan keterasingan. Tapi dalam kesunyian itulah Tuhan membentuk, mempersiapkan, dan memperlengkapi dia. Saat ia keluar bukan dengan kebencian, tapi dengan kepemimpinan, visi, dan iman. Ia mengubah seluruh bangsa dengan apa yang Tuhan bentuk dalam kesunyian. Sekarang pikirkan ini.
Apa yang sedang Tuhan bangun di dalam dirimu dalam masa tersembunyi ini? Mungkinkah kamu berada di ambang babak terbesar hidupmu, namun hampir menyerah sebelum halaman itu terbuka? Jika hanya satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukan ini. Tarik napas dalam. Jangan kejar kesempurnaan. Jangan coba mengerti semuanya sekarang. Teruskan saja, satu hari lagi, satu langkah lagi, satu penyerahan lagi. Sebab Tuhan yang bekerja di balik layar lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Dan Dia akan menunjukkan alasan di balik setiap air mata, keheningan, dan permulaan baru. Kamu bukanlah apa yang orang katakan tentangmu, bukan kata-kata yang melukaimu, label yang mereka tempelkan, atau pandangan yang merendahkanmu. Kamu bukan kesalahanmu, bukan kegagalan yang terus diingatkan orang lain. Kamu bukan ditinggal ayahmu, diabaikan ibumu, atau dikhianati sahabatmu. Kamu bukan nilai ujian yang rendah, gaji yang kecil, atau resume yang kosong. Semua itu mungkin pernah kamu alami, tapi itu bukan dirimu yang sejati. Mungkin sejak kecil kamu sering dengar bahwa kamu lamban, tidak berbakat, dan tak akan jadi siapa-siapa. Kamu mungkin memikul harapan tak realistis dan merasa jadi beban karena tak mampu memenuhinya. Mungkin hidupmu penuh dengan perbandingan, dengan saudaramu, teman sekolah, atau orang yang sukses saat kamu hanya dianggap masalah. Kata-kata itu tumbuh menjadi akar di hatimu. Tanpa sadar, kamu mulai percaya, dan yang paling kejam, ketika kita terlalu lama percaya kebohongan, itu mulai terasa seperti kebenaran. Tapi dengarlah ini baik-baik, kamu bukan apa yang dunia lakukan padamu. Kamu adalah seperti yang Tuhan katakan tentangmu, dan tahu apa katanya, bahwa kamu adalah anaknya, kamu dikasihi. Kamu telah dipilih bahkan sebelum lahir. Kamu adalah ciptaannya, dirancang dengan maksud dan tujuan. Apakah kamu pikir Tuhan yang begitu besar akan menciptakanmu tanpa nilai? Apakah Dia akan menyerahkan putranya bagi seseorang yang tak berharga? Tidak, tapi Dia melakukannya untukmu, dan itu sudah menjelaskan segalanya. Ada satu momen dalam Alkitab yang selalu menggetarkan hatiku, saat Nabi Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi raja baru atas Israel. Semua anak Isai dipanggil kecuali satu, Daud, anak bungsu yang dilupakan, hanya si penjaga domba kecil, bahkan ayahnya pun tak menganggapnya pilihan. Namun Tuhan melihat apa yang tak dilihat manusia. Saat manusia melihat penampilan dan posisi, Tuhan melihat hati. Dan pada yang diabaikan itu, Dia menuangkan pengurapan sebagai raja. Kamu mengerti? Mungkin semua orang pernah mengabaikanmu, tapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Nilaimu tidak datang dari opini mereka. Itu datang dari darah yang tercurah bagimu. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu membatasi dirimu sendiri karena kata-kata orang lain? Berapa banyak kesempatan kamu lewatkan karena merasa tidak cukup baik? Berapa mimpi kamu kubur karena seseorang bilang itu mustahil? Sudah cukup, harus dihentikan sekarang. Inilah tantangannya. Selama 7 hari ke depan, setiap kali kamu bangun, berdirilah di depan cermin, tatap matamu, dan katakan keras-keras, "Aku adalah karya agung Tuhan, aku dikasihi, aku diampuni, aku kuat, aku penting. Masa laluku tidak menentukan tujuanku." Katakan itu, meskipun terasa aneh atau seperti bohong. Ulangi terus sampai kebenaran itu terdengar lebih keras daripada semua kebohongan lama yang masih terngiang di dalam dirimu. Tahukah kamu mengapa ini bisa berhasil? Karena kata-kata memiliki kuasa. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan itu termasuk mendengarkan dirimu sendiri, mengingatkan siapa kamu di dalam Tuhan. Mungkin kamu masih berjuang dengan label yang ditempelkan orang sejak kecil. Mungkin kamu pernah disebut malas, bodoh, tidak berguna. Atau kamu masih membawa rasa bersalah dari kesalahan yang membuatmu merasa tercela. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan penghukuman. Dia bekerja dengan pemulihan. Perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan hampir dilempari batu,
Tapi Yesus menatapnya dan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Lalu dengan kasih, dia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dia tidak mengabaikan kesalahannya, tapi dia juga tidak membiarkan kesalahan itu mendefinisikan dirinya. Dan begitu pula cara Tuhan memandang dirimu. Dia tahu segalanya yang pernah kamu lakukan, yang kamu pikirkan, tempat-tempat yang kamu datangi. Namun dia tetap memanggil namamu, dan itu bukan nama sembarangan, itu adalah nama seorang anak. Ingin contoh nyata tentang bangkit dari keterpurukan? Ingat aktor Jim Carrey. Ia tumbuh dalam kemiskinan yang ekstrim, pernah tinggal di mobil van bersama keluarganya. Di sekolah, dia dianggap aneh. Banyak orang berkata dia tidak akan pernah berhasil, tapi dia percaya pada visi yang dia miliki tentang dirinya sendiri. Ia menulis cek simbolis senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dengan tanggal masa depan. Beberapa tahun kemudian, dia menerima jumlah itu persis untuk sebuah film. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia menolak menerima definisi orang lain tentang dirinya. Kamu tidak butuh tepuk tangan atau persetujuan. Kamu hanya perlu percaya. Percaya bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang belum dilihat dunia, dan tidak apa-apa jika mereka belum melihatnya, karena pribadi yang harus melihatnya Tuhan sudah melihatnya lebih dahulu. Waktunya membandingkan sudah selesai. Waktu untuk bersembunyi di balik luka juga telah berlalu. Sekarang saatnya untuk mengambil kembali identitasmu. Saatnya melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Dan jika hari ini kamu tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah begini. Pejamkan matamu dan katakan, "Bapa, tunjukkan siapa aku di matamu." Itu saja, dia akan menunjukkan padamu. Karena siapapun yang mencari jati dirinya dalam Bapa, tidak akan pernah hidup lagi seperti yatim piatu. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah bagian dari rencana. Kamu adalah janji. Surga bergerak karena kamu. Saat orang lain hanya melihat apa yang kurang dalam dirimu, Tuhan melihat apa yang sudah Dia tempatkan di dalammu. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam mencipta dan Dia tidak salah memilih kamu. Ada hari-hari di mana rasa sakit begitu berat sampai kamu hanya bisa berkata, "Mengapa Tuhan? Mengapa aku?" Dan kadang itu bukan karena marah, tapi karena lelah. Lelah yang datang dari kedalaman jiwa. Lelah setelah berdoa, menangis, menunggu, tapi tidak melihat perubahan. Lalu dalam keheningan muncul pikiran, mungkin lebih baik menyerah saja. Tapi izinkan aku berkata, satu kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah jawaban yang menyelamatkan hidup seseorang besok. Pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang hari ini terasa tidak adil dan terlalu berat bisa jadi jalan keselamatan bagi orang lain? Apa yang membuatmu menangis hari ini bisa menjadi jembatan yang membawa seseorang kepada Tuhan. Ini bukan hanya kata-kata indah, ini adalah kebenaran surgawi yang mengubah penderitaan menjadi kesaksian hidup. Meskipun semua tampak gelap, ia tetap beriman. Dan ketika segalanya terasa hilang, Tuhan meninggikannya menjadi penguasa di Mesir dan memakai lukanya untuk menyelamatkan seluruh bangsa dari kelaparan. Dan tahukah kamu apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya yang telah mengkhianatinya? Kalian bermaksud jahat terhadapku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bisakah kamu melihatnya? Rasa sakit yang kamu alami saat ini bukan hanya tentang dirimu. Ada tujuan yang lebih besar di baliknya, kekuatan untuk mengubah kehidupan orang lain. Tapi kamu harus terus melangkah, karena hanya mereka yang tidak menyerah yang mampu menyeberangi lembah ini dan melihat alasan dari penderitaan mereka. Berapa banyak orang yang kamu tahu menyerah sebelum mereka melihat maksud dari luka mereka? Berapa banyak yang mundur di tengah jalan dan menyesal seumur hidup?
Mungkin kamu tinggal selangkah lagi untuk mengalami janji Tuhan dalam hidupmu, tapi kamu tergoda untuk kembali karena musim ini terasa berat dan melelahkan. Bayangkan jika Yesus menyerah di Taman Getsemani saat darah bercampur dalam keringat dan dia berkata, "Bapa, jika mungkin, jauhkan cawan ini dariku." Bagaimana jika dia berhenti di sana? Bagaimana jika dia berkata, "Aku tidak sanggup lagi"? Apa yang akan terjadi pada seluruh umat manusia jika dia menyerah pada penderitaan? Namun dia tidak menyerah, dia bertahan sampai akhir. Dan karena itu, hari ini kamu memiliki akses kepada keselamatan yang kekal. Akan ada orang-orang yang mengenal Tuhan melalui kisah hidupmu. Mereka akan percaya pada awal yang baru karena melihat kamu bangkit dari tempat yang seharusnya mengakhiri segalanya. Namun untuk itu terjadi, kamu harus melewati rasa sakit ini, bukan menyangkalnya, bukan menutupinya, tapi berjalan bersamanya bersama Tuhan. Dan inilah kebenaran yang sulit namun membebaskan. Tidak semua mukjizat terjadi seketika. Beberapa mukjizat hanya datang di tengah-tengah proses yang panjang dan sunyi. Dalam proses itu Tuhan mengubah luka menjadi kesembuhan, kekacauan menjadi pesan, dan air mata menjadi alatnya yang kudus untuk menjangkau dunia. Pernah dengar tentang J.K. Rowling? Sebelum menulis Harry Potter, ia adalah ibu tunggal yang menganggur, menderita depresi berat, hidup dari tunjangan negara, dan ditolak oleh banyak penerbit. Namun dia tidak berhenti menulis, dia terus percaya. Dia menjadikan rasa sakitnya bahan bakar untuk tetap maju. Kini jutaan orang terinspirasi oleh kisahnya. Bukan hanya karena buku-bukunya, tetapi karena kekuatan yang ia tunjukkan saat semua tampaknya berkata bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Berapa kali kamu berpura-pura baik-baik saja sambil menyembunyikan luka karena takut tidak ada yang akan mengerti. Tapi Tuhan mengerti, dan lebih dari itu, Dia ingin memakai lukamu. Dia ingin mengubah gelap menjadi terang, karena mereka yang berhasil melewati lembah akan menjadi penuntun bagi yang masih tersesat dalam badai. Kalau kamu sedang berada di titik terdalam dan merasa tak seorang pun mendengarkan, ketahuilah bahwa Tuhan sudah mendengar seruanmu dan Dia tidak akan meninggalkanmu. Tapi Dia tidak hanya ingin menarikmu keluar, Dia ingin memakai kisahmu, lukamu, pemulihanmu untuk menjangkau dan menguatkan banyak jiwa lainnya. Karena saat kamu bangkit, kamu tidak hanya bangkit untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang akan datang setelahmu dan melihat harapan melalui langkahmu. Coba pikirkan seseorang yang kamu kagumi. Apakah orang itu sampai di sana tanpa luka, tanpa perjuangan, tanpa jatuh? Tidak. Yang menginspirasimu adalah apa yang berhasil ia lewati. Dan hal yang sama akan terjadi padamu. Kamu telah melewati banyak pertempuran. Kamu telah bangkit dari banyak luka yang hampir membuatmu menyerah. Dan meskipun kamu pernah berdiri, keraguan datang lagi. Keinginan untuk berhenti kembali menghantui. Tapi kali ini, tanyakan hal yang berbeda. Bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi untuk apa? Untuk siapa kisah ini akan menjadi pengharapan? Siapa yang akan dipulihkan setelah mendengar kisahmu? Mungkin sekarang kamu belum bisa melihat maknanya karena kamu masih dalam proses. Tapi ketika akhir itu tiba, kamu akan tahu bahwa semuanya tidak pernah sia-sia. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dengan air mata di mata dan berkata, "Semua ini layak dijalani. Tidak ada yang sia-sia." Jadi tarik napas dalam-dalam, bertahan sedikit lagi. Terus melangkah walau lututmu berdarah, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakitmu. Dia sedang menulis sebuah kesaksian melalui lukamu, yang kelak akan menguatkan banyak jiwa. Dan saat seseorang berkata padamu, "Aku hampir menyerah, tapi aku mendengar kisahmu," kamu akan mengerti. Saat itulah kamu sadar bahwa setiap air mata, setiap kejatuhan, setiap malam tanpa tidur, semuanya punya makna dan tujuan yang lebih besar.
Kamu sudah pernah menang sebelumnya. Kamu sudah melewati malam-malam penuh tangis dan hari-hari di mana dunia seolah runtuh dan tetap saja kamu masih di sini. Kamu masih bernapas, kamu masih hidup. Itu sendiri sudah cukup bukti bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Namun saat penderitaan datang lagi, saat semua terasa tidak berjalan sesuai harapan, kita lupa seberapa banyak yang sudah kita lewati dan tanggung. Dan dalam kelupaan itulah musuh menyelinap masuk, membisikkan bahwa kali ini kamu tidak akan sanggup, bahwa kali ini kamu terlalu lemah. Tapi aku ingin mengingatkanmu, Tuhan yang menopangmu di badai sebelumnya masih Tuhan yang sama sekarang. Dia tidak pernah berubah. Jika Dia sudah menegakkanmu sekali, Dia akan melakukannya lagi. Mungkin kamu sedang berjuang dalam pernikahan, dalam depresi yang diam-diam, atau dalam kesulitan ekonomi yang mencuri tidurmu. Mungkin kamu sedang berduka atas kepergian seseorang yang kamu cintai. Mungkin rasa sakitmu tak punya nama, tapi terus mengikuti seperti bayangan. Dan jauh di dalam dirimu, suara itu berteriak, "Aku tidak sanggup lagi." Tapi ingatlah saat kamu pernah mengucapkan hal yang sama di masa lalu dan kamu tetap bertahan. Itu bukan kebetulan, itu adalah anugerah, itu adalah rencana. Dan selama Tuhan bersamamu, akhir bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan baru yang menyamar sebagai keputusasaan. Karena Tuhan ahli dalam membangun kembali hidup yang telah hancur di tempat yang sama di mana ia roboh. Dalam Alkitab, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan itu bukan orang asing, itu murid dekat yang bersumpah akan setia sampai akhir. Dan tetap saja ia menyangkal saat Yesus sangat membutuhkannya. Tuliskan di sampingnya bagaimana kamu berhasil melewati semuanya, pelajaran apa yang kamu dapatkan, dan apa yang Tuhan tunjukkan setelah semuanya terjadi. Simpan kertas itu baik-baik, dan saat keraguan datang kembali, bacalah dengan suara lantang. Itu akan mengingatkanmu bahwa kamu pernah menang sebelumnya. Jika hari ini satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah bernapas, maka bernapaslah. Jika kamu hanya mampu berdoa dalam bisikan, maka berbisiklah. Tuhan tidak menilai imanmu dari indahnya kata-kata doa, tapi dari ketulusan hatimu yang terdalam saat kamu mendekat kepadanya. Dia mengerti ketika kamu kehabisan kata-kata. Dia mengumpulkan air matamu sebagai doa yang tidak terucap. Dia memahami bahasa tangismu. Tak apa merasa takut, tapi kamu tidak punya hak untuk menyerah atas tujuan besar yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Akan ada orang-orang yang tersentuh oleh kisahmu. Mereka sedang menunggu hari ketika kamu berkata dengan yakin, "Aku berhasil melewatinya." Hari ini mungkin terlihat seperti akhir, tetapi sesungguhnya ini hanyalah halaman berikutnya. Penulis ceritamu masih melanjutkan kisahnya. Jadi jangan tutup bukunya, jangan letakkan pena itu. Jangan hentikan cerita yang masih memiliki babak-babak indah menantimu di depan sana. Apa yang Tuhan sedang persiapkan belum selesai. Jika kemenangan belum datang, itu karena Dia masih bekerja untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sudah pernah menang sebelumnya, dan kamu akan menang lagi. Karena siapapun yang bersama Tuhan mungkin menghadapi badai, tapi tidak akan tenggelam. Kamu tidak sampai sejauh ini untuk menyerah sekarang. Kamu ada di sini karena kamu cukup kuat untuk terus melangkah meski segala sesuatu berkata sebaliknya. Bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri, jauh di dalam hati masih ada iman kecil yang hidup. Dan melalui iman itulah Tuhan akan bertindak. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih mendengarkan pesan ini. Ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Kamu tidak pernah sendiri, tidak sekalipun. Bahkan di malam tergelap dalam air mata paling diam dan dalam tangisan yang terpendam, Tuhan selalu hadir.